Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadika Sidki. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dari jurusan PGSD dengan NIM 20211043031116 dari kelas PGSD 3A dengan dosen pengampu Bapak Mustafid Ma'arif LCMPD, yang mana video ini ditujukan untuk resum video pengganti kehadiran AIK 3, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Islam di Nusantara, dan selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dakwah Islam di Nusantara, yang mana di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Subbab pertama yaitu ada apa aja sih teori-teori Islam di Nusantara tersebut. Yang kedua yaitu ada bagaimana proses perkembangan Islam di Nusantara. Dan yang ketiga yaitu ada apa sih corak Islam di Nusantara tersebut. Dan kita kembali untuk subbab pertama yaitu mengenai teori Islam di Nusantara. Nah, untuk teori masuknya Islam di Nusantara tersebut ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada teori India, yang mana biasa juga disebut dengan teori Wijarat. Teori ini dicetuskan oleh Gwiji Drewis yang lantas dikembangkan hingga beberapa orang hingga Sucipto Wirjo Suparto, yang mana meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum Saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297, yang mana nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilo, yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dan teori selanjutnya yaitu ada teori yang kedua, yaitu mengenai teori Arab atau biasa juga disebut dengan Mekah, yang mana teori ini masuk Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya negara Arab. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, yang mana Buya Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 menjelaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukuddin, yang mana wafat pada tahun 672 Masehi. Dan teori ketiga selanjutnya yaitu ada teori Persia atau biasa juga disebut dengan teori dari Iran, yang mana teori ini menjelaskan bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran, yang mana pada abad ke-13 Masehi. Dan hal ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein di Jajarat Dingrat, dan kemudian Abdurrahman Misno dalam Reconversion Translation Modification Antropologi Hukum Islam Indonesia pada tahun 2016 menjelaskan di Jajaran Dingrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contoh adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan yang bercolok Islam di Nusantara. Nah, ada pula budaya Tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap 10 Muharram atau pada tanggal 10 Muharram. Akan tetapi ajaran Islam yang masuk dari Persia kemudian adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini menunjuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas penduduk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Dan selanjutnya ada teori yang terakhir atau teori keempat, yaitu dari Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari China atau Cina. Adalah ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 616 sampai 905 Masehi, dibawa oleh Panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara.
Mereka ada memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau pada abad ke-9 Masehi. Yang mana bukti lain adalah bahwa pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13. Nah, sebagian dari mereka disebut Wali Songo dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna. Diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang termasuk Islam. Raden Patah memiliki nama Cina, Jinbun. Kemudian Demak bersama Wali Songo pada tahun 1500 Masehi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perkembangan Islam di Nusantara. Nah, proses perkembangan Islam di Nusantara tersebut ada melalui 6 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahap perdagangan. Nah, untuk tahap perdagangan ini banyak bangsa-bangsa dari Arab gitu melakukan perdagangan dan interaksi, yang mana orang-orang itu sebagai orang Muslim, yang mana melalui transaksi-transaksi tersebut mereka sekaligus menyebarkan agama Islam. Itu yang untuk pertama melalui perdagangan. Dan untuk yang kedua yaitu ada melalui perkawinan, yang mana pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam, yang mana mereka harus mengucapkan syahadat agar masuk Islam terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu ada melalui tasawuf, yang mana salah satu saluran islamisasi yang dinilai memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran agama Islam adalah tasawuf. Dalam konteks penyebaran agama Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ada melalui pendidikan. Nah, untuk pendidikan Islami juga dilakukan melalui pendidikan. Proses pendidikan dan pengajaran Islam sudah berlangsung sejak lama Islam masuk ke Nusantara. Yang mana pendidikan ini seperti pembangunan pesantren begitu. Dan selanjutnya ada melalui kesenian. Nah, untuk kesenian ini banyak kesenian yang menarik untuk para pribumi seperti kaligrafi, yang mana hal tersebut membuat mereka tertarik pada agama Islam begitu. Dan selanjutnya yaitu yang keenam yaitu ada melalui politik. Nah, untuk politik ini di Maluku dan Sulawesi kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu, yang mana pengaruh politik dari raja tersebut sangat berpengaruh ke rakyatnya begitu. Baik, selanjutnya yaitu sebab ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corak Islam di Nusantara. Nah, jadi untuk corak Islam di Nusantara sendiri ada 6 macam. Yang pertama yaitu sintesis mistik atau corak awal Islam Nusantara, yang mana proses islamisasi terbatas dan bukan Arabisasi menjadi kunci sukses gerakan dakwah para Wali Songo. Ini menghasilkan fenomena yang mana keislaman yang unik dan khas yang disebut oleh Rickover sebagai sintesis mistik atau ajaran Islam dan kepercayaan lokal tidak terhadap-hadapan dan bertentangan dengan pola kepercayaan lokal. Dalam menerangkan sintesis mistik ini, menurut Rickover ada 3 pilar utama, yang mana pertama yaitu ada kesadaran Islam yang kuat, yang kedua yaitu ada pelaksanaan 5 rukun ritual dalam Islam, dan yang ketiga ada munculnya kontradiksi dengan 2 pilar pertama, penerimaan terhadap realitas kekuatan spiritual khas Jawa seperti Ratu Kidul, Sunan Lawu, dan banyak macamnya. Selanjutnya yaitu ada yang kedua yaitu Neo-Sufisme, yang mana corak Islam kedua di Nusantara. Pada abad ke-17 muncul fenomena pembaruan yang bisa dipahami semacam upaya pemurnian terhadap sintesis mistik ini. Gejala ini merupakan ortodoksi keislaman dalam bentuk Neo-Sufisme yang dipengaruhi oleh hadis, pengaruh Islam syariat dalam hal ini fikih, yang merupakan bentuk lain sintesis baru antara tasawuf dan syariat yang lebih diutamakan oleh Imam Ghazali, yang mana sintesis mistik sebagai corak pertama Islam Nusantara merupakan ajaran tasawuf falsafi yang berhubungan dengan kepercayaan lokal. Namun kemunculan neofasisme yang bisa disebut tasawuf Sunni yang merupakan perkawinan silang antara tasawuf dan syariat fikih. Nah,
bentuk yang ketiga yaitu ada kultural, yang mana pendekatan kultural ini dipandang efektif dalam melakukan dakwah Islam, sehingga umat Islam sekarang ini memandang bahwa pendekatan itu merupakan warisan para wali yang harus dilestarikan. Dan selanjutnya itu ada yang keempat, merupakan umat Islam yang memiliki wawasan yang menoleransi pemeluk agama untuk hidup berdampingan, saling bertegur sapa dan saling membantu antara mereka dan pemeluk-pemeluk agama lain. Nah, intinya saling toleransi begitu. Dan yang kelima yaitu ada partisipan, yang mana mayoritas umat Islam tidak mengerti arti bacaan sholat dan mereka laksanakan 5 kali setiap harinya. Apalagi makna-makna bacaan lainnya seperti koma, wiritan, dan doa. Mereka berpartisipasi dalam mengikuti sholat, membaca Al-Quran, zikir, doa, tahlilan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum mampu menangkap inti pemahamannya maupun substansi maknanya dari yang mereka laksanakan tersebut. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.